Halo guys, balik lagi di Gadget Play ya tentunya. Dan di video kali ini kita ingin mereview handphone yang masih hangat dan terbaru banget nih dari brand lokal garansi resmi. Dan ini tuh brand lokal yang diunggulin banget di Indonesia karena ini memang produk asli Indonesia ya. Tentunya kita harus mencintai produk-produk lokal kita. Oke, handphone ini tuh lagi booming banget. Harganya terjangkau, makanya kita nggak heran, bayangin aja dalam tempo waktu 5 menit aja di Shopee itu bisa terjual sampai 3000 unit. Bayangin. Dan kita tuh masuk dalam kategori orang 3000 unit tersebut guys. Karena apa? Produk ini tuh dibundling sama TWS juga. Jadi kita lumayan tertarik. Dan ada bundling lainnya juga, sepertinya ada dapat kartu ya kayaknya. Kita cek aja nanti. Ini dia handphonenya. Wih, hampir aja jatuh. Nah, ini adalah Advan G5. Dan ini tuh triple kamera, kita lihat dari bagian boxnya aja kita udah cakep banget kayaknya tampilannya. Ini tuh desainnya mirip dengan desain handphone kelas atas tentunya guys. Biar nggak pada penasaran, langsung aja lah kita ikuti video kita untuk unboxing dan sekaligus review ya. Langsung aja kita. Oke, ini dia, kita sudah ada di meja unboxing ya. Kita siap untuk mengobrak-abrik bagaimana nih performa dari handphone Advan G5 yang katanya laris banget. Biar nggak pada penasaran ya, langsung aja kita lihat dari dosbook. Bagian depannya ini keren banget. Kalau lihat dari dosbooknya sih colorful banget ya nih. Dan ini nggak kelihatan norak gitu loh. Ini keren banget. Dan di sini ada keterangan bundling bonus kuota dari Axis ya, yaitu untuk kuota 24 jam totalnya 31 GB dalam tempo 1 tahun. Ada kuota TikTok berapa nih? 1 GB per bulan. Terus ada juga untuk unlimited gaming dalam waktu 1 tahun. Dan ini buat apa ya? AoV dan Free Fire guys. Oke. Bagi penggemar Free Fire bisa beli Advan ya. Langsung aja kita obrak-abrik bareng. Oh, tapi ada yang lupa nih. Bagian bawah ada keterangan beberapa kunci spesifikasi ya dari handphone Advan G5 ini, yaitu intinya ada di bagian Android-nya. Ini udah menggunakan Android 10 dan juga untuk konfigurasi RAM-nya ini menggunakan RAM 4 GB didukung dengan storage 32 GB. Dan juga ada keterangan baterai 4000 mAh. Lalu udah support OTG juga. Dan untuk kameranya, kamera depannya ini 5 megapiksel ya. Dan terus ada triple kamera di belakang yaitu 13 megapiksel, ada 0,3 megapiksel dan plus 0,3 megapiksel. Oke, langsung aja kita unboxing bareng-bareng ya. Wih, suaranya aja menggoda banget suaranya. Wih, nyantol guys. Oke, langsung aja kita buka ya. Oke, langsung kita tarik ke atas. Agak susah. Nah, kita taruh atas saja. Dan kita disambut di awal ada gambar, ada unit handphonenya ya. Unit handphonenya Advan G5. Kita mungkin bisa taruh dulu, nanti kita kepoin. Namun sebelumnya kita buka bagian dosbooknya dulu ya. Dapat apa aja sih kalau kita beli handphone Advan G5 ini? Tara, wih, buat kejutan. Nah, ini dia seperangkat peralatan perang dari Advan ya. Kalau kita beli Advan, kita langsung disambut oleh kartu garansi guys. Ini ada kartu garansi, dan ini garansinya resmi ya. Banyak banget cabangnya. Kalau kita baca satu persatu kayaknya nggak nutut juga. Kita taruh aja di sini. Kita juga ada soft case. Ini kok ditumpuk-tumpuk, ini gimana ceritanya nih? Oh, ini ada buku panduannya, ada kitab-kitab buku panduan. Singkat banget buku panduannya, cuma 2 lembar, biasanya berlembar-lembar ya. Ini kalau buku panduan ini bisa ngomong, mungkin selamat datang, ini kita nih Advan gitu ya. Nyambut kita, mungkin suruh baca, tapi aku agak males baca. Kapan-kapan aja dah.
Oke, kita singkirkan dulu. Softcase-nya seperti biasa, dapat yang lembek ya. Dan ini ada juga apa namanya ini? Ya, biar nggak jamuran ya. Kita buang aja dah. Kita taruh sebelah sini. Kita kumpulin. Kita juga akan dapetin kabel USB. Kita cek aja nih, masih menggunakan micro apa sudah Type C. Widih, cakep banget. Handphone 1 jutaan aja udah menggunakan Type C ya. Nggak nyangka loh ini Advan pakai Type C. Oke, keren. Kita taruh aja dulu. Yang terakhir kita dapetin kepala chargernya. Nah, biar gak pada penasaran, kita cek aja nih berapa outputnya kira-kira ya. Di sini outputnya keterangannya yaitu berapa ini? 5 volt 1,5 ampere. Ya lumayan cepat untuk pengecasan takaran handphone 1 jutaan. Oke, biar ini nggak ada ketinggalan. Kita juga dapat SIM ejector di sini. Modelnya kayak gini. Nah, ini buat nusuk ya. Nah, kalau kalian nggak punya bisa beli. Kalau handphone kayak gini sih biasanya pasti dapat bawaan ya, nggak kayaknya. Oke lah, kita ringkas dulu aja biar nggak risih di mata ya. Ini adalah peralatan atau kelengkapan kalau kalian beli Advan G5. Jadi kita di sini nggak dapat headset ya, tapi kita udah dapat bonus bundling kartu, juga kita dapat ada TWS ya. Oh iya, TWS. Sedikit lupa. Oke, kita beresin aja dulu biar kelihatan lebih indah dan cerah ya. Oke, dan ini dia tampilan awal dari Advan G5 ya. Ini kebetulan sudah kita setting. Ada ini juga pinnya ya, karena kita juga di sini tidak menemukan fingerprint sensor, tapi di sini hanya support dengan pin, pola, dan juga ada untuk face unlock-nya. Oke, kita lihat aja tuh bagian depannya dulu. Ini ukuran layarnya udah berukuran, bentar, kita buka dulu. Oke, 6,2 inch dengan resolusi HD Plus ya, belum Full HD Plus. Takaran harga 1 jutaan ya, masih standar lah ya. Terus di bagian sebelah kanan ada tombol power dan juga ada tombol volume. Bagian sebelah kiri hanya ada 4 kartu ya. Kita coba buka aja, sudah berapa slot, 3 slot atau hanya ada 2 slot. Kita coba buka. Oke, nah ini istimewa banget ya. Jadi harga 1 jutaan aja udah dapetin triple slot sekaligus. Jadi kalian bisa langsung pasang 2 kartu sama 1 tambahan memori. Oke, kita masukkan lagi. Dan bagian atas, nah ini dia yang lumayan lucu ya. Sudah menggunakan port USB Type C tapi tempatnya masih di atas. Ini kelihatan kayak HP jadul zaman dulu banget gitu. Kemewahannya jadi berkurang deh. Udah keren-keren jadi sedikit agak kuno. Tapi no problem, tergantung selera aja sih. Dan di sini ada jack audio juga. Di bagian bawah hanya ada apa nih, speaker aja ya. Oke, kita cek bagian belakang. Wih, ini intinya Advan G5 ini ada letak di bagian desain belakangnya. Ini yang banget dijual ini yang bagian ini. Nah, ini udah gradasi ya, dan ini profilnya kayak desain kayak kaca pada polikarbonat. Bisa kalian dengerin suaranya ya, ini plastik. Dan di sini ada kamera yang bentuk kayak HP berkelas papan atas ya, menyerupai iPhone iPhone 11 series ya. Nah, ini keren banget tentunya. Dan juga kita belum kaji terlalu dalam juga untuk bagian kamera ini fungsinya apa aja. Nanti mungkin kita bisa langsung coba aja di lapangan, kita selfie ya. Dan ini ada flashnya juga. Dan ini kalau pesan awal kita lihat sih ya, untuk bagian desain belakang ini masih kurang apa ya, kayaknya kurang halus gitu. Kelihatan masih kombinasi antara hitam atau apa ini, ungu atau hitam ya, sedikit keunguan, tapi kayak hitam-hitaman dengan campuran birunya ini kayak kelihatan masih kasar banget, kurang kelihatan halus.
mungkin Advan bisa berbenah diri ya, atau mengevaluasi dari produk ini, mungkin bisa lebih diperhalus untuk kedepannya. Oke lah, tapi lumayan oke juga. Kita nggak akan terlalu mendalami bagian itunya juga. Oke, sedikit ribet ya, kita kasih paspor soalnya kita harus buka-buka terus. Mungkin biar nggak pada penasaran, langsung kita uji coba ini bagian kameranya ya, untuk kamera depan, kamera belakang, dan juga tes video. Berikut tampilan dari hasil foto dan juga video. Oke, ini adalah hasil dari perekaman Advan G5 ya, dengan resolusi 1080. Ini bisa kalian lihat untuk pencahayaannya lumayan terang juga kalau dibuat di outdoor ya. Cahaya backlight. Untuk takaran HP atau handphone 1 jutaan ini udah masuk kategori lumayan. Hasil perekaman dari kamera depan Advan G5 ya. Ini saya lagi masih berada di gang-gang sempit ya, jadi pemandangannya kurang bagus, tapi ini untuk pencahayaannya udah lumayan untuk kamera depannya. Kan udah cerah banget ya. Nah, handphone 1 jutaan aja udah cerah kayak gini ya. Untuk harganya sendiri dibanderol dengan harga Rp1.399.000 aja. Kalian bisa dapetin di Shopee ataupun di online toko lainnya, dan juga langsung bisa datang ke toko juga bisa. Oke, setelah kalian lihat tadi ya, untuk hasil dari hasil foto dari video juga lumayan sih. Untuk HP 1 jutaan, untuk kameranya AI Beauty ini sih dapat. Putih, kelihatan putih, dan juga kontrasnya masih kelihatan nggak norak-norak banget sih, nggak kelihatan dibuat-buat banget, dan masih banyak noise-nya juga. Namanya juga harga 1 jutaan, tapi wis lumayan banget lah ya. Produk kita sendiri nih, Indonesia banget ya. Oke, selanjutnya kita lihat aja nih, real nggak sih untuk kapasitas RAM-nya, kira-kira apakah benar 4 GB dan storage-nya itu 32 GB. Sangat disayangkan ya, biasanya itu kalau untuk RAM 4 itu takarannya atau gandengannya itu biasanya storage-nya 64, tapi ini sangat disayangkan masih 32 GB. Kita cek aja lah. Oke, nah di sini ada keterangan untuk storage-nya benar 32 GB, dan terus kalau untuk kita cek Android-nya, RAM-nya benar ya, ini 4 GB untuk versi Android-nya 10. Oke, kita coba buka apakah benar ini Android-nya versi 10 ya. Kita coba klik. Oke, nice. Ini benar-benar Android 10 ya. Ini bukan gimmick ataupun tipu-tipu guys. Siapa yang bilang tipu-tipu tadi? Hah? Siapa? Ini produk lokal kita cuy. Kalau sampai dihina, bener-bener gak ada akhlak tuh orang. Guyonan, bercanda guys. Oke, ini real Android-nya 10 ya. Terus kalau kita kurang yakin, kita juga sudah sedia ini beberapa aplikasi untuk ngecek bagian software ya. Kita pertama mungkin buka AIDA dulu ya. Apakah benar ini menggunakan RAM 4 GB dan storage 32 GB, dan juga didukung dengan kapasitas baterai 4000. Dan kita yang lagi penasaran nih bagian prosesornya, ini kira-kira gunain apa ya. Tapi kita lihat bagian sistem dulu ya. Oke, bagian sistem ini dia tampilannya. Nah, ini udah bener ya, menggunakan 4 GB untuk RAM-nya dan storage 32 GB. Dan kalau untuk bagian sistemnya di sini bukan menggunakan MediaTek, prosesornya bukan menggunakan MediaTek ataupun Snapdragon ya, tapi ini menggunakan Unisoc SC9863i. Wih, nggak tahu nih, kita juga penasaran bagaimana performanya handphone ini.
Untuk nanometernya sendiri menggunakan 28, jadi lumayan cepat panas handphone ini ya. Lumayan sedikit boros dan cepat panas ya handphonenya. Oke, selanjutnya apa nih? Sensor-sensor ya mungkin ya. Oke, untuk kapasitas baterainya benar di sini tuliskan 4000 mAh. Nah, untuk brand-brand HP lokal kemarin kita review itu nggak tampil kayak gini guys. Jadi nggak ada tulisan 4000 mAh kayak gini. Kalau Advan ini kan ya brandnya sudah terkenal ya. Jadi mungkin ini adalah salah satu contoh brand lokal yang patut jadi diapresiasi ya. Untuk versi Androidnya, nah ini Realpeak 10. Oke, kita apa ini? Sebentar ya. Oke, ada gangguan dikit. Untuk resolusi kameranya belakang 13 megapiksel ya, benar. Terus kamera depannya 5 megapiksel. Bagian bawah nggak ada apa-apa ya. Oke, habis langsung kita cek bagian untuk aplikasi CPU-Z apakah sama hasilnya dengan AIDA ya. Oke, untuk pertama, aduh banyak banget sponsornya nih. Ganggu banget ya guys, sorry. Oke, untuk ini jenisnya Advan dan storage-nya benar 32 GB. Untuk Android-nya sama ya, benar ya 10. Terus untuk kapasitas baterainya, nah di sini nggak ada keterangannya berapa ya. Aneh juga. Kalau di AIDA lengkap banget, terbaca semua, kalau di CPU-Z nggak ada. Oke, ini kosong. Ini sensor-sensornya kayak gini ya, yang support. Terus udah, oke habis. Cuma gitu aja guys ya, simple banget ya. Mungkin kalian bisa menggunakan aplikasi AIDA yang lebih lengkap ya. Oke, setelah itu kita coba multitaskingnya. Kalau kita buat geser-geser kayak gini ya, ini lumayan sensitivitas layarnya tuh lumayan cepat, meskipun ada sedikit jeda. Itu tuh nggak begitu kelihatan seperti brand-brand yang udah terkenal banget ya. Nah ini masih enteng banget kok, walaupun jedanya masih kelihatan dikit ya, mungkin ya 1 detik ataupun setengah detik. Oke, coba kita buat streaming YouTube ya. Nah, buat nonton video kita sendiri mungkin ya. Nah, kita tampilin untuk kayak gini ya. Oke, bisa full ya bagian layar kalau kita nonton video. Kalau untuk warnanya ya, ini juga lumayan sudah bagus lah ya untuk yang harga 1 jutaan. Untuk ambilan warna dari warna merah, hitam, juga jayan warna putihnya. Nah, oke, mungkin itu aja ya untuk YouTube-nya, jangan lama-lama, habis kuotanya nanti. Ngiri juga. Wifi-nya lagi ngadat cuy, jadi kita nggak bisa lama-lama streaming. Kalau ada pertanyaan apakah ini bisa dibuat main game, apalagi untuk game-game berat, kita sih jawabnya bisa, cuman tidak kita rekomendasikan untuk game yang sekiranya seperti PUBG Mobile ya. Kalau hanya untuk Free Fire, untuk game-game Mobile Legend itu support banget. Kita tadi sempat buat rekaman, tapi ada sedikit musibah yang kendala. Yang pertama, kehabisan baterai dan filenya tidak kesimpan. Terus yang kedua, kehapus guys. Jadi kita menyerah. Udah jengkel banget, males banget mau buat lagi ya. Tapi intinya kalau untuk main Mobile Legends dan untuk Free Fire ini mampu banget. Kalau untuk game-game yang maniak di PUBG tidak kita rekomendasikan, hanya saja mampu itu. Kalau untuk Mobile Legends sama Free Fire sih masih frame rate-nya untuk main di level medium masih sangat enteng, dan sensitivitas layarnya pun kalau buat nembak ataupun ngekill 1-2 lawan ya masih akurat lah ya, masih enak banget. Dan kita juga nggak bisa mendalami terlalu dalam handphone ini karena memang posisi badan lagi capek, banyak banget musibah tadi kita
nggak bisa terlalu mendalamin dan terlalu detail. Intinya kalian udah paham lah untuk spesifikasi Advan ini seperti apa, desainnya kayak apa, dan cocoknya untuk siapa. Kalau kita rekomendasikan ini cocoknya untuk orang-orang yang memang ya yang suka game tapi nggak maniak banget ya. Posisinya di handphone itu posisinya di tengah-tengah, nggak bagus banget, iya nggak jelek banget. Intinya cukup cukup untuk kalian mainkan untuk stalking mantan, stalking mantan. Kayak punya mantan aja kalian ya, jomblo aja. Kalau jomblo wajib banget nonton video ini ya, karena untuk mengisi waktu luang karena nggak ada hiburan. Mau chattingan sama siapa juga kan. Kasian banget. Oke, itu aja mungkin review unboxing ya, unboxing dan sedikit pencerahan untuk handphone Advan G5. Mungkin kalian lihat bisa langsung hubungin WA yang kita cantumin di kolom deskripsi nanti. Dan juga kalau kalian kurang yakin, kalian juga bisa langsung datang ke toko kita. Ada di Jember ya tepatnya ya. Kalau kita sih welcome aja, lewat WA bisa, datang langsung ke toko juga bisa. Oh iya, itu tadi review dari kita ya, Gadget Play. Ini handphone Advan-nya sudah kita review tadi, walaupun nggak lengkap banget. Intinya kalian udah tahu berapa spesifikasi yang kita tawarkan dan kita jelaskan di review kita tadi. Dan yang menjadi catatan penting untuk kita yaitu yang pertama mungkin dari storage internalnya ya. Untuk Advan mungkin bisa kedepannya diberikan yang lebih gede. Contohnya seperti RAM 4 internalnya bisa dikasih 64 ataupun 128 GB. Mungkin itu bisa lebih menarik lagi perhatian masyarakat Indonesia ya. Dan yang kedua catatan kita yaitu terletak pada port USB Type-C. Kenapa letaknya masih di atas nggak di bawah ya? Ini kita rasa kayak sedikit ngurangin kemewahannya gitu, masih kelihatan lebih klasik. Mungkin besok-besok bisa taruh di bawah ya Advan ya. Yang terakhir yaitu ada di bagian prosesornya. Mungkin untuk lebih menarik perhatian ataupun untuk menarik masyarakat lebih luas, kita bisa menggunakan prosesor Snapdragon ataupun MediaTek versi yang K mungkin ya. Ini akan menjadi gebrakan yang luar biasa mungkin. Advan menggunakan Snapdragon, keren banget. Oke. Kita dukung terus produk-produk lokal kita ya. Dan jangan lupa juga dukung channel kita untuk terus bisa berkembang dengan cara like dan subscribe. Dan itu pun gratis, nggak berat buat kalian ya. Channel kita berkembang, ilmu kalian juga akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Melihat review kita setiap hari ataupun setiap minggu ya. Mungkin itu aja. Jangan lupa kalau keluar rumah juga pakai masker dan cuci tangan. Lebih baik juga di rumah aja, biar kalian tambah putih, tambah glowing. Dan kalau emang sudah buluk ya tetap buluk mungkin. Kalau kalian nggak perawatan di rumah aja, nggak pernah mandi ya buluk lah ya. Kalian. Terima kasih, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.